Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhan Nabil. Saya dari kelas TI K 2023 dengan NIM 23051204372. Di sini pada video hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis memori komputer. Langsung saja dari sejarahnya. Sejarah memori. Perkembangan mikrokomputer atau PC yang sedemikian pesat tentunya tidak lepas dari kebutuhan manusia akan informasi yang harus diolah oleh PC. Serta tentu saja perkembangan teknologi, khususnya teknologi perangkat keras, perangkat lunak, serta fungsi atau algoritma yang digunakan dalam memproses informasi yang diolah tersebut. Sejarah memori komputer. Sejarah memori komputer mencerminkan evolusi teknologi penyimpanan data dari perangkat awal yang besar dan mahal, hingga ke perangkat yang lebih kecil, cepat, dan efisien energi yang digunakan dalam komputer modern zaman sekarang. Dari awal yang menggunakan tabung vakum dan drum magnetik pada tahun 1940-an, teknologi telah berkembang melalui berbagai inovasi, seperti memori magnetic core, DRAM, SRAM, dan memori flash. Setiap generasi memori membawa peningkatan dalam kapasitas penyimpanan, kecepatan aksesnya masing-masing, dan efisiensi energinya juga. Perkembangan terkini melibatkan teknologi seperti DDR, HBM, dan 3D X-Point yang terus mengubah landscape penyimpanan data yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang lebih kompleks dengan lebih cepat dan waktunya efisien. Apa itu memori? Memori adalah istilah umum yang mengacu ke perangkat fisik komputer, apa saja yang menyimpan data, baik secara permanen maupun sementara. Memori termasuk komponen vital. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan dari memori, semakin bagus performa dari sebuah unit komputer. Memori ialah array besar dari word atau byte, dengan kata lain disebut dengan alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memori utama, yaitu main memory, dan memori sekunder, secondary memory. Pengelolaan memori. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer. Hal tersebut dikarenakan penting untuk memproses dan fasilitas input-output secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemroses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Karakteristik fisik memori, itu ada volatile dan non-volatile. Volatile itu memori komputer yang memiliki sifat volatile akan kehilangan konten atau data atau informasinya ketika komputer mati atau kehilangan daya. Kemudian non-volatile, memori non-volatile akan tetap menyimpan konten sekalipun komputer dalam keadaan mati. Pada memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Memori permukaan magnetik adalah non-volatile. Kemudian ada cirinya lagi, erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Sedangkan non-erasable, memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatile adalah ROM. Lanjut, memori berdasarkan karakteristiknya. Pertama, lokasi. Ada 3 lokasi keberadaan memori di dalam sistem komputer, yaitu ada memori lokal, internal, dan eksternal. Lokal, memori ini built-in berada dalam CPU atau microprocessor. Memori ini diperlukan untuk semua kegiatan CPU
Memori ini juga disebut dengan register. Kemudian memori internal, dia berada di luar CPU tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer. Diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi operasi program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh proses CPU tanpa modul perantara. Kemudian memori internal sering juga disebut sebagai memori primer atau memori utama. Memori internal biasanya menggunakan media RAM, Random Access Memory. Kemudian memori eksternal bersifat eksternal terhadap sistem komputernya atau di luar gitu. Bersifat eksternal terhadap sistem komputernya dan tentu saja berada di luar CPU. Kemudian memori eksternal diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Lalu tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh proses CPU. Untuk akses memori eksternal ini oleh CPU harus melalui pengontrol atau model I/O. Kemudian memori eksternal ini sering juga disebut sebagai memori sekunder atau memori sekundari. Memori ini terdiri atas perangkat storage peripheral seperti disk, pita magnetik dan lain-lain. Lanjut masuk ke memori internal. Jadi di memori internal itu ada banyak macamnya. Salah satunya ada RAM, itu merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. Kemudian ada ROM atau read only memory, merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat pembaca dan penyimpan data dari disket. Kemudian ada DRAM, merupakan penyimpanan disk optik yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data. Lalu keempat ada SDRAM, merupakan perangkat penyimpanan cakram optik memiliki ukuran yang sama dengan CD. Kemudian untuk read only memory ada beberapa macam juga. Itu ada ROM, yaitu jika isi ROM ditentukan oleh vendor PROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi kembali dengan program oleh pemakainya. Kemudian ada EEPROM, berbeda dengan PROM, isi EEPROM dapat dihapus setelah di program penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Kemudian ada EEPROM, dapat menyimpan secara permanen tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Kemudian ada MROM, ialah jenis read-only memory tertua yang program dan datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan sirkuit pada saat manufaktur. Lalu yang terakhir ada flash ROM, ialah chip memori penyimpanan non-volatile yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit kecil yang disebut dengan blok atau sektor. Lanjut dari memori internal sendiri juga ada yang kelima, yaitu CMOS atau adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar data atau rekaman video. Lalu keenam ada DIMM, ialah memori yang berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif setiap permukaannya 84 pin. Lalu selain memori internal, ada juga memori cache. Jadi memori cache merupakan memori yang memiliki ukuran kecil dan lebih mahal, yang dapat ditemui di antara memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja cache sangat tinggi, bahkan lebih cepat daripada memori utama. Data yang disimpan pada memori cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan oleh CPU. Karena lokasinya yang dekat dengan CPU, cache memori sering dikenal dengan memori CPU. Lanjut, selain memori internal dan memori cache, ada juga memori eksternal atau memori yang berasal dari luar. Memori eksternal sendiri ialah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau sistem seperti hard disk, floppy disk, dan lainnya. Memori ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk menyimpan tujuan permanen dan untuk membantu fungsi RAM. Kapasitasnya yang murah dan tinggi cocok untuk
penggunaan jangka panjang. Jadi lanjut memori eksternal, ada beberapa contohnya, yaitu ada hard disk, di mana hard disk ini merupakan memori non-volatile yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Ini biasanya ditempatkan di motherboard yang diambil dan dia dapat menyimpan data satu ataupun lebih serta ditutup dengan casing yang tertutup dengan udara. Kapasitasnya yang bervariasi dapat dimanfaatkan untuk menyimpan musik, dokumen, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Kedua, yaitu floppy disk. Floppy disk merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat pembaca dan penyimpan data dari disket. Jadi, pada floppy disk pada dasarnya digunakan untuk membaca disket serta menulis ataupun menyimpan data, yang mana dia juga bisa menjalankan sistem operasi dan aplikasi pada umumnya. Namun seiring perkembangnya zaman, orang-orang lebih memilih teknologi yang lebih maju daripada floppy disk. Yang ketiga yaitu ada CD atau compact disk, merupakan penyimpanan fisik yang digunakan untuk menyimpan jenis data seperti audio file, sistem operasi, dan informasi yang berguna untuk komputer. Ada 3 jenis CD yang digunakan saat ini, yaitu ada CD-ROM atau CD compact disk read only memory, yang digunakan untuk menyimpan disk file untuk distribusi massa seperti video dan perangkat lunak komputer, yang mana pembuatan penggunaan pada CD-ROM hanya dapat membaca kata teks, musik, dan lain-lainnya, tetapi mereka tidak dapat mengubah atau melakukan burn CD. Lalu yang kedua ada CDR atau compact disk recordable, yang digunakan untuk menulis satu kali waktu, setelah itu tidak dapat diubah ataupun dihapus. Lalu yang ketiga CD-RW atau CD rewritable, digunakan untuk menulis ulang dan sering digunakan untuk penulisan ulang data atau penghapusan data yang setelah disimpan. Lalu lanjut yang keempat ada DVD. DVD atau digital video display DVD atau digital video display merupakan perangkat penyimpanan cakram optik yang memiliki ukuran yang sama seperti CD, tapi penyimpanan jumlah data lebih besar daripada compact disk. DVD drive juga dibagi menjadi 3, seperti yaitu CD-ROM, itu read only memory, lalu ada CDR atau DVD recordable, yang ketiga ada CD-RW atau DVD rewritable. Lalu lanjut ke jenis memori atau jenis memori yang ada di komputer. Jenis memori yang ada di komputer itu ada 2, yaitu memori primer dan memori sekunder. Memori primer artinya memori primer ialah jenis memori untuk menyimpan data ketika prosesor atau proses menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, memori ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi langsung dengan CPU, cache, dan auxiliary. Lalu, sedangkan memori sekunder sendiri, untuk memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis memori ini dikenal dengan sebutan memori eksternal, yaitu memori yang dari luar, karena tidak dapat diakses secara langsung oleh CPU. Meski harganya yang relatif murah dan umum untuk menyimpan data dalam waktu panjang, memori ini umumnya lebih lambat daripada
memori primer. Lanjut ke tujuannya. Memori primer memiliki tujuan yaitu sebagai sumber daya yang dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Kemudian memori primer juga dapat melayani banyak proses sekaligus atau multitasking. Kemudian proses seharusnya tidak dibatasi kapasitas memori fisik. Sedangkan memori sekunder hanya dapat menyimpan berkas secara permanen dan dapat menyimpan program yang belum dieksekusi oleh prosesor. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.